Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. An-nabiyyu mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul kiram, abang saya Ustaz Sawandra, Ustaz Rizal, Ustaz Akando Thayyib wa ashabihi ajma'in, serta Ustaz Bambang, ketua atau penggerak Iwan Subuh, para kiai, para ustaz, ketua pengurus lembaga masjid Nurul Falah, dan semua bapak-bapak serta ibu-ibu yang hadir pada subuh kali ini. Alhamdulillah, subuh kita hari ini berkah namanya. Subuh itu biasanya sepi, jadi kalau rame itu berkah, gitu kan? Benda yang rame itu dosa, kalau sepi itu berkah, gitu. Jadi kalau dangdutan itu kan rame, tiba-tiba sepi itu berkah. Tapi kalau masjid sepi, tiba-tiba rame itu berkah, gitu. Jadi sepi dan rame itu tinggal tempatnya, baik. Tempatnya betul, berkahnya di situ, gitu kan? Orang baca Quran, yang baca rame, yang dengar sepi berkah. Yang baca sepi, yang ngomong rame, nah itu berkah. Jadi kemana nak diletakkan berkah kita, gitu kan? Alhamdulillah, ini mengingat karena subuhnya sangat lambat, ya kan? Kita pendek saja tausiahnya. Sesuai dengan temanya. Para remaja masjid mengajukan tema apa itu? Muda berjaya. Awalnya judulnya itu muda poya-poya, saya rubah. Apa yang poya-poya? Poya-poya itu indikasinya negatif. Makan saya kalau poya-poya negatif, duit poya-poya negatif, gitu ya. Nah, jadi berjaya saja. Berjaya itu banyak baiknya. Nah, lalu apa yang mau saya sampaikan? Saya mikir-mikir, lalu saya mengambil kisah saja, kisah. Jadi dari sekian banyak pemuda-pemuda hebat, ada Zaid bin Haritsa, ada Usama bin Zaid anaknya, ada Arqam bin Abil Arqam, ada Muhammad Al-Fatih, ada Ibnu Qayyim. Banyak pemuda-pemuda legenda dalam Islam. Lalu saya ingin yang bersentuhan sedikit dengan tauhid. Kisahnya adalah beliau Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini jadi komandan perang zaman Rasulullah, itu memimpin Sayyidina Umar, ya, yang dipimpin Sayyidina Umar. Komandannya, seluruh komandan adalah Sayyidina Umar. Tapi hari itu beliau beserta sahabat Abu Bakar, orang-orang tua, sepakat menunjuk seorang pemuda cerdas bernama Usamah bin Zaid. Sangat muda, 18 tahun. Sangat muda. Kenapa kemudian beliau mempercayakan dengan seorang anak muda ini? Ya kan? Karena begitu jiwa mencintai Islamnya itu sudah seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Abu Bakar. Maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kalau dia sudah sama cara mencintaimu ya Rasulullah, tidak ada bedanya, saya yang tua atau mereka yang muda. Jadi pelajaran pertama, anak muda kalau sudah sama solehnya dengan yang tua, itu tidak ada bedanya menurut Sayyidina Umar, ya kan?
Jadi yang muda boleh ngalah, tapi yang tua harus tahu bahwa kalau yang muda sama solehnya, maka yang tua boleh mengangkat yang muda menjadi pemimpin. Ini peristiwa itu ya, pertama. Lalu yang kedua, ya kan, yang namanya Usamah bin Zaid ini itu sahabatnya Rasulullah yang bertahun-tahun minta ikut perang, tapi tidak diizinkan Rasulullah karena masih terlalu muda. Dari umur 12 tahun sudah ngomong, ya Rasulullah aku mau ikut perang, kecilnya tahun depan tahun depan ada lagi 13 tahun, aku lah 13 ya Rasulullah, kecil masih pakai mati terus begitu. Akhirnya kapan ya Rasulullah? Nah ketika dia kemudian diizinkan, bahkan langsung minta benderanya dipegang oleh Usamah. Inilah, ini menggebu-gebu sekali ini anak muda begitu. Rasulullah menyaksikan, ini luar biasa Usamah, gitu kan? Lalu Usamah bin Zaid, ya kan, akhirnya memimpin sebuah peperangan dan menang, begitu. Lalu kemudian diutus kembalilah, ini yang mau kita poinnya di sini. Diutus kembali sahabat Rasulullah Usamah bin Zaid ini ke satu tugas, ya kan, ke sebuah tempat bernama Huraqah. Huraqah itu suku Juhainah. Dan kata Rasulullah, tugasmu ke sana bukan membunuh. Tugasmu ke sana adalah berdakwah. Ini pesannya Rasulullah. Lalu mereka melapor kepada Rasulullah ketika peperangan selesai. Apa pertanyaan Rasulullah? Apakah di antara kalian ada yang mau membunuh, bukan membunuh ya, mau membunuh atau mau menghabisi nyawa musuhnya? Dan dia sebelumnya mengucap la ilaha illallah. Tidak ada yang jawab. Tiba-tiba yang menjawab Usamah, ya Rasulullah, aku mendengar musuhku di depanku itu mengucapkan la ilaha illallah. Apakah pedangmu sudah kau gerakkan ke sana? Belum ya Rasulullah. Saya mau nanya, kata Rasulullah, orangnya sekarang masih hidup atau mati? Mati ya Rasulullah. Kenapa kau bunuh? Itu pertanyaan Rasulullah, ya kan? Lalu Sayyidina Usamah ini kemudian mengatakan bahwa ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min as-salah. Aku meyakini bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah supaya dia tidak mati, maka tetap aku bunuh. Begitu. Lalu apa kata Rasulullah? Afala saqqafat an qalbihi hatta ta'lama aqwalaha am la? Apakah setelah engkau membunuh, engkau membelah dadanya dan engkau lihat di dalam dadanya ada kalimat la ilaha illallah, bukan? Begitu. Maka Usamah kemudian bingung, kenapa Rasulullah sampai segitunya disuruh orang itu kalau sudah la ilaha illallah jangan dibunuh. Bahkan kalau untuk memastikan dia itu la ilaha illallah palsu atau bukan, maka belah saja dadanya, apa di dalamnya ada la ilaha illallah atau tidak. Maka Rasulullah mengatakan famazala yakraha alayya hatta tamannaitu anni aslamtu yawmain. Ya kan? Rasulullah berkali-kali kemudian mengulangi pertanyaan itu kepada Usamah, kenapa kau bunuh orang yang sudah la ilaha illallah? Padahal tujuanmu ke sana perang bukan membunuh, tetapi membuat orang mengucapkan la ilaha illallah. Nah begitu. Tiba-tiba kemudian satu hari sudah lama beberapa hari. Kenapa sudah beberapa hari? Rasulullah datang lagi kepada Usamah. Wahai Usamah, kenapa kau bunuh orang dulu itu? Masih lagi. Beliau ingin nanya, kirain kata Usamah lalu Rasulullah. Masih juga ditanya. 5 total tahu, kenapa kau bunuh yang mengucapkan la ilaha illallah? Maka
Usama menjawab, ya Rasulullah. Balik-balik Usama nih, anak muda nih ya. Inilah kalau anak muda nih mau cerita anak muda. Dia menjawab, dia itu ya Rasulullah sudah membunuh sebagian pasukanku, ya kan? Sudah membunuh pasukanku, dan aku memang berhasrat membunuhnya. Kenapa? Karena dia menyerangku ya Rasulullah, dan dia menyerang pasukan yang aku bawa. Apa jawabannya Rasulullah? Jawaban Rasulullah kepadanya, maka fatasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Bagaimana nanti kalau la ilaha illallah nanti diterima di yaumil qiyamah. Ini cerita agak sedikit apa ya? Saya ingin menunjukkan bahwa begitulah anak muda Bapak-bapak, ya kan? Anak muda ini gairahnya tinggi, semangatnya kuat, tapi tidak seperti orang tua berpikirnya. Jadi kalau anak muda berpikir struktural gitu, kalau bahasa Ustaz, struktural. Pokoknya kata komandan itu lah, nah gitu kan, terjang, ya kan, mikir belakangan. Itu anak muda. Kalau orang tua ngapola, mesti begitu. Ini saya ingin menunjukkan bahwa sampai kapanpun anak muda harus bergandengan dengan orang tua. Ya kan? Yang tua-tua ini kalau diajak bertinju tidak mau lagi, tapi ditinju juga tidak mau, ya kan? Jadi maksudnya apa? Gairahnya untuk yang seperti anak muda itu memang kurang. Tetapi kemudian bukan berarti bahwa orang-orang tua membiarkan bahwa kemaksiatan, kezaliman itu dibiarkan, tidak. Tapi caranya memang berbeda. Nah, sahabat Usama ini, ya kan, sahabat yang benar-benar ingin masuk surga. Ya kan, bahkan pertanyaannya beliau kepada Rasulullah ketika mau berangkat perang, ya Rasulullah, seandainya aku ini nanti berangkat perang hidup, maka apa pahala untukku? Maka Rasulullah jawab, engkau dapat perang jihad di sabilillah. Kalau aku mati ya Rasulullah, surga sudah menanti. Waktu tidak sabar lagi, kapan perang ya Rasulullah, kapan perang gitu. Ya kan, itu anak muda. Makanya kemudian orang tua yang soleh biasa, anak muda yang soleh luar biasa. Ya kan? Jadi kalau orang tua soleh biasa. Nah, orang tua kalau tidak soleh kapan lagi nak soleh? Kalau yang muda soleh, ya bayangkan kalau anak muda ini soleh, luar biasa. Saya tadi menjelang subuh berangkat mendengar nonton YouTube-nya si Ahmad dan Kamil. Ahmad dan Kamil tahu? Ahmad dan Kamil itu yang juara habis Quran yang luar biasa itu. Luar biasa itu. Kenapa? Baca Quran mundur bisa, maju bisa, dari tengah bisa, dari mana bisa. Terjemahkannya hafal 30 juz. Wah itu Pak, ampun gitu anak itu. Ya kan? Ini luar biasa anak muda. Ya kan? Apalagi saya selalu memperhatikan anak-anak yang punya karakter luar biasa ini. Bisa ini luar biasa. Terjemahkan bahasa Inggris pun bisa. Ya kan, bahkan sudah diuji oleh Imam Makkah, Imam Madinah hafalannya luar biasa. Dan dia memang betul-betul menguasai titik per titik. Dan terus itu akan ditingkatkan menjadi banyaknya kemampuan, cita-cita dari para gurunya dalam menjadikan anak berdua ini sebagai Google Quran. Jadi apapun yang ditanya ada dalam otaknya tentang anak muda. Anak muda masih bisa diinstal ulang. Kalau orang tua nih Pak, nggak bisa diganti install ulang, ganti komputer Pak. Ya kan? Enak dulu apalagi namanya panjang. Jadi maka karena itu yang muda-muda ini, inilah calon-calon yang membahagiakan kita. Ya kan? Ini Usama. Saya ingin menunjukkan bahwa cerita ini mengandung kisah bahwa sekalipun kita, ya kan, kawan-kawan pejuang subuh ini semangatnya tinggi, tapi kombinasikan, gabungkan dengan cara orang-orang berpikir, ya kan? Sebab yang dilakukan Usama ini misalnya jihad betul, tetapi kalau kemudian jihadnya tidak digabungkan dengan cara pandangnya Rasulullah masih juga kurang serta, gitu ya.
Ya, ketika anak-anak muda punya gerakan bagus, punya masjid segala macam, maka ilmunya usianya saja yang muda, tapi ilmunya sebagaimana ilmunya para orang tua. Inilah yang sangat. Nah, demikian juga bagaimana kisah seorang anak muda berusia 22 tahun namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia ini putranya Sultan Murad II di kerajaan Turki Utsmani, yang disebut di zaman Rasulullah bahwa akan datang seorang pemuda yang imannya sangat baik, yang solehnya luar biasa, yang dekatnya dengan Allah luar biasa, dan dengan kesolehannya itu lalu kemudian Allah berpihak kepadanya dan pasti Konstantinopel Romawi jatuh. Di zaman Rasulullah belum jatuh, zaman sahabatnya belum jatuh, zaman setelahnya belum jatuh. Lalu di bawah ini, ya kan, tahun 1400-an, ya kan, baru jatuh Konstantinopel dari tangan seorang anak muda bernama Muhammad Al-Fatih. Apa yang dilakukan? Salah satu bukti kesolehannya adalah ketika beliau memimpin sholat. Ketika beliau memimpin sholat, maka beliau bertanya, saya mau sholat berjamaah dipimpin oleh orang yang sangat alim. Maka saya minta seluruh yang hafal Quran maju ke depan, kata Sultan. Maju. Maka majulah bapak, orang yang alim-alim yang hafal Al-Quran. Di antara kalian yang hafal Al-Quran ini, siapa yang muridnya paling banyak dan banyak mengajarkan Quran? Yang kurang mundur, tinggallah 10. Di antara kalian yang 10 orang ini, siapa yang bisa menerjemahkan semuanya? Mundur, tinggal 3. Berarti berempat dengan beliau kan di depan. Lalu pertanyaan beliau terakhir, di antara kalian ini yang tidak pernah meninggalkan sholat sunat setiap hari siapa? Mundur galau, tinggal dia. Tinggal Sultan Muhammad Al-Fatih ini yang tidak pernah tinggal sholat sunat setiap hari. Ya terserah, sholat sunnah kan banyak, rawatib, tahajud, doa. Pokoknya ada pertanyaan beliau yang tidak pernah meninggalkan sholat sunnah barang sehari. Mundur semua. Berarti kalau mundur semua pasukannya, tinggal komandannya. Bayangkan, punya komandan anak muda yang solehnya melampaui kesolehan orang-orang tua. Karena itu kemudian Allah berpihak kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Bapak Ibu sekalian, bahwa kemudian penaklukan ini berjalan mulus saja. Ya kan, meskipun peperangannya berat, tetapi kemudian pertolongan Allah selalu berpihak. Pertolongan Allah selalu berpihak. Satu poin yang ingin saya sampaikan, bahwa apapun alasan kita, apapun kondisi kita, mintalah Allah menolong kita dan berada di pihak kita. Sekecil apapun persoalan kita, jadi mudah kalau Allah berada di pihak kita. Sebesar apapun yang kita miliki, kalau Allah tidak berpihak ke kita, tidak akan pernah kita bisa menang. Ya kan? Ibu sekalian, bahwa pasukan yang kecil mengalahkan pasukan yang besar itu sudah menjadi sejarah dalam pertolongan Allah. Bagaimana perang Badar, 300 orang melawan 1000 orang. Bagaimana perang Uhud, ya kan, melawan orang kafir hampir 10.000, sampai kemudian perang panjang sampai total 100.000. Ya kan, bagai kemudian Nabi Daud bisa mengalahkan raja-raja sebelumnya juga dari pasukan yang kecil. Bagaimana Nabi Ibrahim menaklukkan kekuasaan Namrud juga dengan pasukan yang kecil. Bagaimana Musa menaklukkan Firaun juga dengan pasukan yang kecil. Artinya yang kecil kalau dalam pertolongan Allah, dalam Allah berpihak kepadanya, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah ini, maka itu rumusnya adalah bahwa ayo kita, meskipun dibandingkan yang tidak sholat subuh berjamaah, pasti lebih banyak yang tidak jamaah apapun alasan. Tidak. Kalau nengok kita rame ini, rame lah, ya kan? Di tempat lain mungkin sepi, kalau ditinggalkan orangnya ke Al-Falah Darul Hikmah, apa itu? Ada Hikmah sepi, kan? Guru gedang kesiko, ya kan? Ustaz Sawandra sepi, kan? Beliau ini sepi, kenapa? Ustaznya pergi, jadi balik kalau jamaah apa? Ustaz,
Banyak yang ramai di sini, sepi di sana ramai. Karena memang kemudian yang kecil-kecil inilah yang kemudian masih menyelamatkan. Kita yakin Bapak Ibu sekalian bahwa dunia ini masih diselamatkan meskipun hanya doanya satu orang yang bangkit dari tidurnya. Ya kan? Masih ada satu dua orang yang sangat dihormati, sangat dijaga. Ya kan? Para malaikat memberikan salam kepada mereka orang-orang soleh-soleh ini meskipun jumlahnya sangat sedikit. Tetapi yang sedikit ini yakinkan bahwa ia bisa menyelamatkan yang besar. Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu orang yang tidak sholat sekarang, orang yang banyak dosa sekarang, yang banyak maksiat sekarang itu jumlahnya mungkin sudah melampaui dalam hitungan kita, tapi mereka selamat hidup di atas dunia, ya kan? Ya, tapi kemudian kalau sayangnya begini Pak, ada logika yang kurang mengenakan gitu perjuang-perjuang soleh ini. Apa logikanya adalah apabila doanya orang soleh yang sedikit ini diselamatkan, maka selamat galau. Nah itu Pak, Bapak berdoa ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ya kan? Selamat dalam agama, sehat badan, panjang umur, murah rezeki, itu doa kita kan bagi-bagi. Maka yang nerima pahala, yang nerima baiknya itu bukan kita yang nerima itu gara-gara Pak, yang nasmayang dapat itu doa Bapak. Yang tidak enak kalau kaget balak datang, nah yang soleh itu mati juga. Ada itu yang kita agak kecewa nih orang berdosa nih Pak. Kalau dia enak-enak pasti bahwa dia berdosa, kita selamatkan, kita selamat, dia selamat. Pasti bahwa dia berdosa, Allah ngazab dia, kita kena juga. Nah itu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Bahwa kalau Allah menimpakan satu azab, satu musibah, maka tidak ada pilihannya. Masjid hancur, ya kan, orang soleh juga kena, anak yatim yang tidak berdosa, ibu-ibu hamil belum melahirkan, kan? Ya tidak ada pilihan lagi, ini masalah juga. Makanya yang Allah peringatkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan membuat kerusakan di atas muka bumi ini, sebab ketika aku mau memperbaikinya maka semua kena. Bapak Ibu sekalian yang saat ini kita sama-sama sedang khawatir pandemi ini, ya ini salah siapa kan kita tidak tahu Pak. Mungkin salah satu dua orang, tapi kok yang kena kalau Pak Camat kena, Ibu Camat kena, Pak Camat lagi, ya kan? Nah maka kena kalau Pak penceramah tidak kena. Memang ada yang meninggal kan? Jadi maka ya tidak tahu bentuknya kayak apa virus ini gitu juga tidak tahu. Dokternya yang ditanya kadang jelaskannya sana sini. Tapi rasanya ada, buktinya ada, korbannya banyak. Wah ini yang memang ini negara orang. Jadi kalau sudah kena banyak musibah, yang soleh, ulama-ulama, Syahli Jabir, Bapak, karena itu ya takut kita ulama Pak kalau dipanggil oleh Allah. Oh mautul alim, mautul ala, mautul jahil, mautul nafsi. Bahwa orang alim meninggal itu matinya alam semesta. Tapi kalau orang bodoh mati ya untuk dia dewe lah. Makanya paling enak itu jadi orang bodoh ya Pak. Kalau mati itu dia dewe lah, dan nyusahin orang kan. Tapi kalau orang alim meninggal, nyusahin orang banyak. Kenapa? Allah tidak gampang memunculkan orang alim di alam dunia ini. Nah maka itu kalau ada di sini orang alim di tengah kita yang jauh-jauh orang alim, ya dihormati, dijaga. Kenapa? Tidak gampang Allah memunculkan orang soleh, orang alim. Terakhir yang disampaikan bahwa ini motivasi saja ya. Memang kalau acara begini ya, kalau kajian ya ngantuk lah. Nah maka konsepnya adalah bagaimana membangkitkan ya kan yang muda tetapi beramal soleh layaknya orang jiwanya tetap muda. Usamah tadi anak muda, tapi Rasulullah ingatin ngapolah orang sudah la ilaha illallah masih kau bingung juga. Berdebat dia mendebat Rasulullah. Kan dia nak bunuh aku ya Rasulullah. Kan dia sudah ngomong la ilaha illallah. Dia tuh ecek-ecek ya Rasulullah. Kan dia sudah la ilaha illallah. Begitu nih yang Rasulullah ingatin. Waktu muda mah gitu. Mah sama. Waktulah muda. Kalau sudah la ilaha illallah kok tahan dulu jangan. Tapi dia nak nyerang aku ya Rasulullah. Iya, begitu nih Pak. Jadi anak muda ngeyel itu meskipun soleh itu dari zaman dulu. Ya kan? Nah ini makanya yang muda ini meskipun semangatnya luar biasa, solehnya luar biasa,
kadang-kadang ada sisi lemahnya apa? Kesabarannya, ketelatenannya, kehalusannya itu masih di bawah orang-orang tua. Maka itu anak-anak muda, adik-adik semua, remaja masjid dan para pecinta pejuang agama, ya kan? Hati-hati bahwa semangat itu kemudian jangan sampai ditunggangi oleh hawa nafsu, keinginan yang terlalu kuat, sehingga kemudian tidak halus bagaimana orang tua. Ayo bergaul dengan orang tua, mudah-mudahan banyak ya kan orang-orang tua soleh yang bisa memberi dukungan, memberi bimbingan kepada kita semua. Saya kira ini sudah bisa sampaikan. Saya ucapkan selamat ya kan kepada remaja masjid Nurul Falah ya kan. Sudah setahun lamanya di sini ini bukan remaja masjid lagi, anak-anak masjid ya kan, anak-anak masjid banyak orang-orang tua masjid ada masjid kan. Moga mudah-mudahan yang berbau masjid ini kan ini barokah, karena salah satu dari isi nasihat Rasulullah 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat adalah rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masjid, bahwa orang-orang yang hatinya itu memang tidak bisa jauh dari masjid. Kalau ingat masjid itu ingat jam sholat berapa, kalau ingat masjid itu pokoknya kalau ingat masjid itu selalu ingat ibadah ya, itu qalbuhu muta'allaqun bil masjid. Dengar ngaji dikit tahu bagaimana menggerakkan hati. Nah begitu. Saya kira dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ada yang mau tanya jawab? Silakan. Ustaz banyak di sini. Kalau nak tanya masalah agama dengan saya, tanya proposal sebelah sini. Ya, ya Ji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ketua pimpinan Dewan Masjid, kami di sini sebagai jamaah Masjid Nurul Falah mengingat menimbang bahwasanya di situ tadi disampaikan bahwa ada kegiatan-kegiatan remaja masjid dan apabila ada yang perlu dibutuhkan yaitu perlu disarankan dan disampaikan. Dalam hal ini Pak, kami menyarankan kepada pimpinan bahwasanya di masjid kami ini masih ada kekurangan Pak. Kami sudah mengimbau sampai 2 tahun. Saat ini kami masih mempunyai tempat karpet Pak. Mohon disampaikan kepada pimpinan, kepada yang berhak. Keberkahan akan kita dapat kesulitan ya Rabbal Alamin. Mungkin ada lagi yang bertanyakan tentang kajian tadi ataupun tentang agama tentang ada lagi yang mau dipertanyakan? Yang pertama tambah baik sama Iya, Pak Camat. pakai selang, Ya. itu kan bisa diperubahan. Kalau bisa dalam tahun ini, tolong kabulkan, Pak. Bisa diperubahan. Anggaran kan bisa diperubahan. Itu harus atau? Satu, saya lanjut langsung ya. Saya potong. Yang penting proposal masuk kalah dulu. Jangan kita berdebat proposal ngerti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya udah janji. Ini yang sifat bantuan ini adalah bantuan dana hibah. Dana hibah itu tidak ada perubahan. Walaupun itu ada APBDP, dana perubahan, tapi di dana hibah tidak ada perubahan. Kita murni pembahasannya. Jadi makanya kita masukkan semua berapa yang proposal yang masuk dalam 1 tahun itu, rata-ratanya dikabulkan semuanya. Oh mentok sampai bulan September terakhir tidak ada lagi terima proposal. Mulai dari sekarang sampai September tanggal 30 September proposal tutup. Kalaupun masuk lagi Oktober dia akan lari ke tahun yang akan datang. Jadi statusnya murni. Sebentar nunggunya. Masuklah proposal dulu. Iya, proposal itu. Ya. Tetapi kalau karpet tadi kan ini masuk pandemi Pak, belum boleh dipasang masjid ya. Kalau dapat tahun 2022 ya masalah alhamdulillah. Ya pas lah, nanti pas Covid berlalu dapat karpet tahun 2022 kita pasang belakang. Tapi karpet sini agak mahal Pak. Mahal dari Turki langsung Pak. Iya ya, mudah-mudahan dapat realisasi. Baiklah kepada bapak-bapak para jemaah ibu-ibu yang sudah ada